Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema lagi yang sangat penting, yakni malaikat dalam pandangan iman Katolik. Bahwa ada makhluk rohani tanpa badan yang oleh kitab suci biasanya dinamakan malaikat. Ada satu kebenaran iman, kesaksian kitab suci dan kesepakatan tradisi tentang itu bersifat sangat sama jelas. Siapa mereka itu? Santo Agustinus mengatakan malaikat menunjukkan jabatan, bukan kuadrat. Kalau engkau menanyakan kodratnya, maka ia adalah roh. Kalau engkau menanyakan jabatannya, maka ia adalah malaikat. Menurut seluruh keadaannya, malaikat adalah pelayan atau pesuruh Allah. Karena mereka selalu memandang wajah Bapakku yang ada di surga. Mereka melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Sebagai makhluk rohani, mereka mempunyai akal budi dan kehendak. Mereka ada wujud pribadi dan tidak dapat mati. Mereka melampaui makhluk yang kelihatan dalam kesempurnaan. Cahaya kemuliaannya membuktikan itu. Kristus sama semua malaikatnya. Kristus ada pusat dunia malaikat. Mereka ada malaikatnya apabila anak-anak manusia yang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Mereka ada makhluk miliknya karena mereka diciptakan oleh dia dan untuk dia. Karena dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan dan dia untuk dia dan dia untuk dia. Mereka lebih lagi memilikinya karena ia menjadi mereka pesuruh rencana keselamatannya. Mereka adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Mereka ada sejak penciptaan dunia dan sepanjang seluruh sejarah keselamatan. Mereka mengabarkan keselamatan dari jauh dan dari dekat dan dapat melayani rencana ilahi. Untuk melaksanakan keselamatan itu, mereka mengunci Firdaus duniawi, melindungi Lot, meluputkan Hagar dan anaknya, menghalangi tangan Abraham, menyampaikan hukum kepada bangsa Israel, menghantar bangsa Allah, mewartakan keselamatan panggilan, membantu para nabi. Sekedar untuk menyebut beberapa contoh, akhirnya malaikat Gabriel menampakkan diri untuk menyampaikan kelahiran perintis dan kelahirannya sendiri. Mula dari penjelmaan menjadi manusia sampai kepada kenaikan ke surga, kehidupan sabda yang menjadi manusia dikelilingi oleh penyembahan dan pelayanan mereka. Ketika Allah membawa anaknya yang sulung ke dunia dan ia berkata, semua malaikat harus menyembah. Lagu pujian lagu pujiannya waktu Kristus dilahirkan, kemuliaan bagi Allah, bergema terus dalam lagu pujian gereja. Mereka melindungi Kristus dalam usia anak-anak, melayani dia di padang gurun, menguatkannya dalam sakaratul maut, dan mereka juga membebaskannya seperti Israel dahulu dari tangan musuh-musuhnya. Malaikat-malaikat itu pula yang mewartakan Injil dan menyampaikan kabar gembira mengenai penjelmaan dan kebangkitan Kristus. Pada kedatangannya kembali, Kristus yang mereka maklumat
Mereka akan menyamai dia dan melayani dia di pengadilan. Malaikat di dalam kehidupan gereja. Sampai Kristus datang kembali, pertolongan para malaikat penuh rahasia dan kuasa itu sangat berguna bagi seluruh kehidupan gereja. Dalam liturginya, gereja mempersatukan diri dengan para malaikat untuk menyembah Allah yang Maha Kudus. Ia minta bantuan mereka dan merayakan terutama peringatan akan malaikat tertentu. Sejak masa anak-anak sampai pada kematian, malaikat-malaikat mengelilingi kehidupan manusia dengan perlindungan dan permohonan. Seorang malaikat mendampingi setiap orang beriman sebagai pelindung dan penggembala supaya menghantarnya kepada kehidupan. Sejak di dunia ini, dalam iman, kehidupan Kristen mengambil bagian dalam kehidupan persekutuan para malaikat dan manusia yang bersatu dengan Allah. Teks-teks singkat. Malaikat-malaikat adalah makhluk rohani yang memuliakan Allah tanpa henti-hentinya dan melayani rencana keselamatannya untuk makhluk lain dalam segala pekerjaan baik. Para malaikat bekerja baik dengan kita. Thomas Aquinas. Para malaikat melindungi Kristus, Tuhan mereka. Mereka melayani terutama dalam pelaksanaan perutusan keselamatan untuk manusia. Amin. Thank you.